60 orang dilaporkan hilang. Tak satu pun jasad ditemukan, yang tersisa hanyalah suara air bergemuruh di peternakan buaya tersembunyi di tengah hutan rawa Kalimantan Barat. Warga sekitar bercerita bahwa setiap malam kawanan buaya muara muncul ke permukaan, menggeliat dan mengamuk seolah berebut sesuatu yang bukan daging umpan. Dan ketika polisi perbatasan Indonesia menggerebek tempat itu, pemandangan yang mereka lihat membuat beberapa petugas memutuskan berhenti dari dinas keesokan harinya. Di dalam kolam, mereka menemukan sobekan kain, tali penggikat, dan sebuah cincin kawin berukir 2 huruf laras. Orang yang mengelola peternakan itu adalah seorang perempuan Indonesia tajam, penuh rahasia dikenal. Para penyelundup lintas batas dengan julukan menyeramkan Ibu Buaya. Pagi hari di perbatasan Indonesia-Malaysia, kabut tebal masih menempel di atas tanah merah lembab. Bau gambut bercampur anir air rawa. Sebuah truk dengan terpal hijau berhenti di tengah ladang kosong. Hanya ada dengung mesin lemah dan bau bensin bercampur lumpur. Sopirnya, seorang pria Indonesia bernama Bima, turun dari kabin, menghisap sebatang rokok dalam-dalam, lalu menendang keras sisi bak truk. Dari dalam terdengar suara lirih seperti manusia yang mulutnya dibekap. Sudah sampai, gumam Bima. Dari dalam hutan muncul seorang perempuan bertubuh kecil, bermata tajam, menatap setiap gerakan Bima dengan pandangan yang mengukur. Itulah Murni, pengelola peternakan buaya. Ia hanya mengangguk ringan tanpa bertanya. Bima melempar rokoknya, membuka terpal, menyingkap 6 orang yang terikat ketat. Mulut ditutup lakban, mata terbuka lebar penuh ketakutan. Jumlahnya pas, ucap Murni dengan logat Indonesia Timur yang kental. Nanti ibu datang. Tak ada yang berani menyebut nama lengkapnya semua, hanya memanggilnya Ibu Buaya. Peternakan buaya itu terletak jauh di pedalaman Ketapang, sekitar 30 km dari perbatasan. Kawasan itu dulu milik perusahaan wisata yang ditinggalkan. Lalu dibeli kembali oleh seorang investor asal Indonesia, sebenarnya Laras sendiri. Perempuan berusia lebih dari 40 tahun. Mantan pemimpin jaringan penyelundupan berlian dan perdagangan manusia. Laras terkenal dingin dan tertutup. Tak banyak yang pernah melihat wajah aslinya. Selain segelintir orang kepercayaannya, julukan Ibu Buaya muncul karena ia sering berdiri di tepi kolam, membawa ember berisi daging mentah, menatap kawanan buaya yang berebut makanan seperti sedang menikmati pertunjukan. Ada desas-desus bahwa ia tidak hanya beternak buaya untuk kulitnya, tetapi juga menggunakan mereka untuk menghapus para pengkhianat. Ketika truk Bima memasuki gerbang, para pekerja peternakan langsung berhenti seolah waktu membeku. Mereka hanya melirik muatan baru itu dengan mata kosong. Semua tahu siapapun yang dibawa masuk ke sana takkan pernah keluar lagi. Bima mendorong satu persatu tubuh terikat itu turun. Tak peduli jeritan tertahan di balik lakban, seorang pria parubaya mencoba berteriak. Air mata bercampur keringat di wajahnya. Apa yang kalian lakukan? Aku tidak salah apa-apa. Bima terkekeh pelan. Salahnya kamu tahu sendiri. Murni menulis sesuatu di buku catatan kecilnya. 6 orang, 3 laki-laki. 3 perempuan dicatat dengan kode, tanpa nama asli. Buku itu kemudian diserahkan kepada Laras, yang sedang duduk di rumah kayu di atas kolam buaya. Laras mengenakan pakaian putih bersih. Cahaya pagi memantul di wajahnya, menegaskan sorot mata dingin seperti kaca. 3 orang di antaranya berutang padaku. Katanya datar. 3 sisanya cuma sial ikut rombongan yang salah. Murni mengangguk tanpa reaksi. Saya turunkan semua ke kolam selatan. Buaya itu sudah kelaparan 3 hari. Sore harinya, hujan rintik turun. Air lumpur menyebar di sekitar kolam. Suara ekor buaya menghantam air terdengar seperti guruh. Murni bersama 2 pekerja menarik satu persatu orang ke tepi kolam, memotong tali, lalu mendorong mereka jatuh dengan galah panjang.
Teriakan pendek menggema. Lalu sunyi. Laras berdiri di beranda rumah kayu, sekangkir teh panas di tangan. "Jangan pikir aku tidak merasa kejam," ucapnya pelan. "Tapi di tanah seperti ini, kalau engkau tidak membunuh, kau yang akan mati." Bima terdiam. Kerongkongannya kering. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa mual terhadap pekerjaannya sendiri. 6 orang lenyap dalam hitungan menit, hanya meninggalkan permukaan air keruh dengan gelembung kecil. 3 hari kemudian, polisi perbatasan menerima laporan tentang sekelompok warga yang hilang saat menyeberang. Kasus itu diserahkan kepada tim investigasi yang dipimpin Letnan Satria. Ia sudah sering mendengar rumor tentang orang hilang di kawasan rawa itu, tapi belum ada bukti nyata. Tiap kali tim mendekati peternakan, warga sekitar mendadak, bisu seolah berubah menjadi patung. Tempat itu punya pelindung besar, kata salah satu bawahannya. Namun Satria tidak menyerah. Ia diam-diam mengumpulkan kesaksian dari sopir-sopir yang pernah mengantarkan barang ke sana. Seorang di antaranya berbisik ketakutan. "Aku pernah lihat mereka melempar sesuatu ke kolam. Bukan daging. Aku dengar ada suara orang menjerit, lalu hening." Sementara itu, di Pontianak, Nadia, istri Bima, mulai curiga. Biasanya Bima pulang setelah 3 hari mengantar barang, tapi kali ini hampir seminggu ia tak bisa dihubungi. Saat kembali, pakaiannya kotor penuh lumpur. Matanya aneh. "Kau kerja apa di sana?" tanya Nadia. "Urusan biasa," jawab Bima cepat, tanpa menatap istrinya. "Urusan biasa, tapi tiap malam kau berteriak dalam mimpi." Nadia tak tahu. Dalam tidurnya, Bima masih mendengar suara jeritan di kolam, suara air berputar, dan tawa kecil Laras di belakangnya. Suatu malam, Laras memanggil Bima ke ruang pribadinya. "Ku dengar kau mulai takut." Suaranya lembut tapi menusuk. Bima menunduk. "Bukan takut, cuma terasa berlebihan." Laras menaruh cangkir tehnya, menatap tajam. "Berlebihan? Kau kira mereka orang baik, satu berutang 3.200.000.000 rupiah. Satu lagi mencoba menjual informasi ke polisi. Kau tahu akibat pengkhianatan?" Bima bungkam. Laras tersenyum tipis. "Kalau kau tak sanggup lagi, mau ku perlihatkan sendiri rasanya." Jadi mangsa di kolam itu. Sejak malam itu, Bima tidak pernah melawan, tapi dalam diam, ia mulai menyusun rencana melarikan diri. Seminggu kemudian, Satria menerima informasi rahasia seorang pekerja dari peternakan akan kabur. Ia menyiapkan operasi penyergapan, namun sebelum rencana berjalan, peternakan buaya itu tiba-tiba terbakar hebat pada malam tanggal 12. Api melahap seluruh rumah kayu. Ketika tim pemadam datang, yang tersisa hanya kolam air mendidih berwarna oranye. Di tepi api, Laras masih berdiri tegak, menatap nyala yang menelan harta miliknya. Ketika seorang petugas bertanya, ia menjawab tenang, "Buaya-buaya itu lapar. Sekarang mereka kenyang." Pagi berikutnya, mayat Bima ditemukan 3 kilometer dari lokasi. Tubuhnya hangus sebagian, di tangan masih menggenggam ponsel dengan pesan yang belum terkirim kepada istrinya. "Kalau aku tak pulang, peternakan buaya, jangan percaya mereka." Nadia menerima kabar itu dan jatuh pingsan. Sementara di Ketapang, Satria berdiri di tepi kolam berlumpur, menatap kawanan buaya yang masih mengapung dengan moncong berdarah. Ia tahu, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Keesokan paginya, sisa tulang menempel di ranting pohon di pinggir hutan. Udara pekat, bau darah bercampur air rawa. Satria berdiri di tepian kolam tempat 60 orang lenyap tanpa jejak. Sorot matanya tak lepas dari air keruh yang bergolak. Tempat buaya-buaya muncul, memutar ekor seolah mengejek. Ia telah mengumpulkan beberapa petunjuk dari pekerja yang tersisa, salah satunya Suvat. Gemetar saat berkata,
Dia tidak hanya memelihara buaya, dia menjadikan mereka penggiling hidup. Penggiling hidup. Satria mengerutkan kening. Suat tak menjawab. Dari matanya, Satria tahu ini bukan kecelakaan, ini pembunuhan yang dirancang dengan cermat. Laras, ibu buaya, tetap diam seperti patung di rumah kayunya. Ia duduk di beranda, memandangi kolam dengan cangkir teh di tangan. Tak seorang pun berani mendekat kecuali orang-orang kepercayaannya murni dan beberapa pekerja Indonesia, termasuk Bima yang kini sudah mati. Suatu sore, Satria menyusup mendekati gerbang belakang. Tempat Suat menunggunya, lelaki itu tampak berperang dengan rasa takutnya. Ia berbisik, buaya-buaya itu bukan buaya biasa. Dia melatih mereka mengenali bau manusia, mengenali teriakan, dan siapapun yang dia benci. Lanjutnya nyaris tanpa suara. Sekali dilempar ke kolam, takkan pernah muncul lagi. Satria menatap air yang bergelembung. Tahu bahwa di bawah sana bukan hanya gas rawa, ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kematian di tempat ini bukan kebetulan. Semuanya sudah diatur. Ia selalu menyuruh orang lain melakukan pekerjaan kotor, agar dirinya tak pernah tersentuh kejahatan secara langsung. Hal itu membuat proses penuntutan menjadi nyaris mustahil. Sekali lagi, Satria berdiri di tepi kolam mengamati kawanan buaya. Ia paham, bukan hanya 60 orang yang hilang belakangan ini, masih banyak nyawa lain yang telah diproses dengan cara serupa. Ia mulai menulis catatan, menggambar peta lokasi perangkap, dan menganalisis perilaku buaya layaknya ahli biologi yang terpaksa. Sementara itu, Laras menyiapkan satu kiriman baru dari perbatasan. Tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Segalanya berjalan sesuai rencana. Dan mereka yang melangkah ke peternakan seperti Bima dahulu, hanyalah mangsa berikutnya. Satria tahu, untuk menghentikan Laras, ia harus memahami segala sesuatu tentang perempuan itu dari masa lampau hingga cara mengendalikan buaya. Ini bukan penyelidikan biasa, melainkan pertarungan hidup mati melawan sosok kejam yang menjadikan alam sebagai senjata. Malam di hutan Kalimantan Barat pekat oleh kabut dan gelap. Satria merayap mendekati kompleks sambil membawa senter dan kamera termal. Suara geraman buaya bergaung di bawah permukaan kolam. Namun ada yang lebih menakutkan, langkah-langkah asing terdengar dari arah gudang pakan. Bayangan bergerak pelan tidak wajar. Seakan mencari sesuatu atau seseorang, Satria menahan napas, menyusup lebih dalam ke rimbun pohon. Dari belakang, bisikan Suat terdengar, harus kau tahu, tidak semua orang yang masuk ke sini bisa keluar. Kadang orang yang sudah lama kerja pun tetap tidak lolos. Mereka berhenti di depan papan kayu lapuk yang menutup mulut sebuah lorong. Suat dengan tangan bergetar, mengeluarkan kunci tua dan membukanya. Di bawahnya terbentang terowongan gelap. Bau apek dan darah kering menyengat. Dinding terowongan dilapisi lumpur. Tampak bekas seretan. Seolah-olah orang-orang dipaksa menempuh jalur ini sebelum dilempar ke kolam. Satria menyalakan senter dan menyapu setiap sudut. Yang dilihatnya membuat dadanya mencengkeras tali pengikat lama, sarung tangan sobek, dan bekas kulit pada permukaan semen tua. Inilah tempat Laras melatih pekerja baru dan para penculikan, menanamkan rasa takut sebelum menyerahkan mereka pada buaya. Di satu sudut, Harry, pekerja Indonesia yang beruntung selamat, melangkah keluar dari kegelapan sambil gemetar. Aku melihat semuanya. Bisiknya patah-patah. Ia menceritakan beberapa minggu lalu, Laras menerima satu rombongan orang dari perbatasan. Tiap orang diikat dan diturunkan ke terowongan secara tersembunyi. Menunggu giliran hingga kolam siap baru dilempar. Harry sempat mencoba menolong seorang perempuan bernama Sari. Tetapi saat Laras mengetahuinya, ia dihukum. Beruntung, buaya belum sempat mengenalinya sebagai mangsa. Satria maju lebih dalam,
Jejak yang tampak menunjukkan Laras memanfaatkan terowongan untuk mengontrol buaya batang-batang besi ditanam ke dasar. Bau darah disiram di titik-titik tertentu, agar kawanan itu bereaksi terhadap manusia. Setiap langkah Satria di lorong ia catat teliti. Ia paham, satu kesalahan kecil bisa mengubahnya menjadi korban berikut. Harry melanjutkan, Dia mencatat setiap kematian, setiap kali seseorang dilempar ke kolam. Dia memberi nomor, menulis tanggal, jam, dan kondisinya. Bila ada yang selamat, orang itu tetap tak bisa kabur. Semuanya sudah diperhitungkan. Bulu kuduk Satria berdiri. Laras tidak hanya membunuh. Ia mengubah kematian menjadi permainan dengan aturan. Dan buaya adalah alat terakhir agar tak ada yang lolos. Saat menelusuri lebih jauh, Satria menemukan sebuah ruang kecil di bawah tanah. Di atas meja tergeletak beberapa buku catatan dan foto-foto lama Laras bersama pria maupun wanita, semuanya lenyap setelah tiba di peternakan. Satu foto khusus menarik perhatiannya. Laras berdiri di tepi kolam, mengangkat seekor anak buaya. Tersenyum beku. Di belakangnya, sekelompok orang terikat menatap dengan wajah ngeri. Ia membuka buku catatan pertama. Tiap halaman memuat data rinci korban tempat penangkapan, waktu pelemparan ke kolam, respons buaya, dan hasil akhir. Ada yang tewas seketika, ada yang bertahan beberapa menit, namun tidak satu pun yang hidup. Beberapa baris ditulis dalam catatan bernada instruksional, pelajari rasa takut. Buaya adalah guru. Murid yang tak patuh tidak punya kesempatan. Satria memotret seluruh dokumen. Ia tahu, ini adalah bukti hidup dari perkara paling mengerikan yang pernah dilihatnya. Di luar, Laras muncul. Matanya berkilat ketika melihat Satria dan Harry. "Kalian cari apa?" tanyanya datar. Satria tidak menjawab, ia mengarahkan kamera tepat ke wajah Laras. Perempuan itu menggeyek. "Kalian pikir kalian pintar? Aku sudah melewati lebih dari ini." Buaya. "Lorong. Api, semuanya cuma alat. Mau coba sendiri?" Harry menarik Satria keluar. "Kita harus pergi." Sebelum dia bergerak, bisiknya. Satria menoleh sejenak ke arah lorong. Bau amis dan darah masih kental. Ia tahu ini bukan pertemuan terakhir dengan Laras. Tetapi kini bukti sudah di tangan, kali ini ia tak boleh mundur. Kembali ke pos rahasia. Satria mulai membedah isi buku catatan. Satu detail menonjol: Laras tidak asal membunuh orang tak berdosa. Ia menghitung siapa yang mengancam jejaring penyelundupannya dan menggunakan kolam buaya sebagai mesin penghapus jejak yang sempurna. Buaya-buaya dilatih mengenali manusia. Sementara terowongan di bawah kolam berfungsi sebagai senjata biologis sekaligus psikologis. Siapapun yang masuk akan ditelan oleh ketakutan dan oleh alam yang dipaksa menjadi algojo. Satria juga melihat pola lain. Para korban awalnya kebanyakan warga Indonesia dari jalur perbatasan, tetapi kemudian meluas ke orang-orang dari negeri tetangga. Laras telah mengembangkan kolam hidup mati menjadi jaringan kejahatan lintas batas. Kolam buaya hanyalah satu mata rantai dari rencana besar. Sementara itu, Laras tetap meninjau kolam. Ia menurunkan ember daging mentah ke air. Seekor buaya besar menerjang sambil menggeram. Ayah tersenyum, seakan menikmati pertunjukan yang akrab. Seorang pekerja bertanya, "Ibu tidak pernah takut?" Laras tidak menoleh. Hanya berkata, "Takut apa? Yang kuat hidup, yang lemah." Biar kolam yang mengajari caranya bertahan. Dari kejauhan, Satria mengamati. Ia mengerti. Untuk menjerat Laras, ia harus menyelami pola pikir dan kebiasaannya. Setiap langkah dan gerak Laras sudah diperhitungkan. Orang-orang setia seperti Murni dan pekerja lainnya hanyalah penjamin kekuasaan mutlaknya. Malam itu, Harry sulit memejamkan mata. Ia bermimpi mendengar langkah-langkah di lantai lorong, wajah-wajah ngeri orang-orang yang dilempar ke kolam, serta suara buaya yang mencekam. Saat terbangun,
Ia sadar bila Satria tidak segera bertindak, kolam buaya itu akan menelan lebih banyak nyawa. Satria menyusun rencana mendekati kompleks sekali lagi. Kali ini dengan bukti lengkap serta saksi hidup. Ia perlu menekan Laras, sekaligus menyamarkan setiap pergerakan satu kesalahan kecil dapat mengubah mereka menjadi santapan berikut. Malam turun di atas peternakan. Cahaya bulan redup memantul di air keruh. Satria dan Harry berdiri di tepian, memperhatikan buaya-buaya yang timbul tenggelam. Ekor mereka menkambuk air. Keheningan begitu padat, hanya pecah oleh cipratan ketika seekor buaya besar mencoba menyambar. Satria tahu, ketenangan ini bersifat sementara. Laras selalu mengambil inisiatif, dan entah dari mana ia sedang mengawasi. Satria menyalakan senter inframerah, menyapu sepanjang bibir kolam. Siluet Laras tampak di beranda rumah kayu tegak, memegang cangkir teh. Ia tersenyum tipis. Datang lagi mau, coba peruntungan. Satria tak menjawab. Sadar inilah momen paling berbahaya. Harry menarik lengan bajunya. Begitu. Kalau dia tahu diam, potong. Satria lirih. Kita butuh bukti yang cukup. Ini satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan yang masih hidup. Laras menuruni anak tangga kayu. Langkahnya ringan seperti sedang memainkan panggung. Pemandangan itu membuat Harry menahan napas. Ia menguasai segalanya hanya dengan gerak dan tatap. Sekali lagi, pandangan itu membuat para pekerja setia menunduk. Tak berani bernapas keras, Laras mengulurkan tangan ke arah kolam. Mereka lapar. Kalau ada yang masih penasaran, boleh merasakan sendiri. Satria paham. Ia sedang menguji batas mereka. Menilai reaksi sebelum menentukan langkah berikut. Rahasia terpenting yang Satria gali adalah adanya lorong cadangan di bawah kolam. Menurut Suwat, disitulah Laras menyimpan orang-orang yang masih hidup sebagai persediaan tenaga kerja untuk transaksi ilegal. Mereka dikurung di dalam sangkar baja di bawah air, bernapas pas-pasan lewat pipa-pipa udara. Siapapun yang membangkang akan langsung dilempar ke dasar kolam. Malam itu, Satria dan Harry menyelinap mendekati lorong. Harry dengan tangan gemetar menunjuk ke sangkar baja. Seorang perempuan bernama Sari meringkuk di dalamnya, wajah belepotan lumpur. Mata menatap tajam ke atas. Saat Satria memanggil pelan, Sari mengangguk, air mata menuruni pipinya. Harry berbisik. Dia 2 kali dilempar ke kolam dan masih hidup. Laras ingin menjadikannya bukti hidup untuk melatih buaya mengenali bau manusia. Satria mencatat setiap detail sambil menyusun rencana penyelamatan. Tetapi ketika mereka bersiap, sebuah teriakan memotong malam. Laras melompat dari beranda menuju tepi kolam. Tatapannya sedingin baja. Kau pikir bisa bergerak tanpa ketahuan? Kejar-kejaran pun terjadi. Satria dan Harry menyorotkan senter ke arah Laras. Tetapi ia gesit menyelinap dalam gelap dengan tongkat panjang di tangan. Buaya-buaya mengamuk. Air muncrat. Laras berteriak. Milikku akan membantuku. Kawanan buaya besar menyerang Harry saat ia terlalu dekat dengan air. Satria cepat menarik Harry sambil melempar potongan daging untuk mengalihkan kawanan itu. Untuk pertama kalinya, Satria menyaksikan koordinasi antara manusia dan buaya sebagai taktik kendali hidup mati yang sempurna. Dalam kekacauan, ia melihat celah Laras, terlalu fokus pada Harry dan kawanan buaya, sehingga lalai pada lorong cadangan di sisi barat kolam. Satria diam-diam mengiring Sari ke sana. Lorong itu lembab, berlumpur, licin tetapi relatif aman. Sari terisak. Bercerita apa yang ia saksikan. Laras melempar orang ke kolam sebagai bentuk hukuman. Setiap sesi pelatihan buaya dicatat rinci tentang bagaimana hewan mengenali bau manusia. Beberapa pekerja yang melawan ditahan beberapa hari di lorong, lalu dijatuhkan ke kolam untuk diurus buaya. Satria merekam kesaksian Sari. Tahu bahwa ini adalah bukti langsung yang cukup untuk menjerat Laras, asalkan ia dapat membawa Sari keluar dengan selamat.
Saat mereka mendekati pintu keluar, Laras mungkul lagi, menggenggam senter dan tongkat besi. Kau kira dirimu cerdas, ia terkekeh dingin. Matanya menyala penuh kuasa. Mari kita coba permainan lain. Ia memberi aba-aba kepada buaya agar menyerbu ke arah mereka. Satria sigap melempar beberapa potong daging segar ke kolam. Menciptakan distraksi, kawanan buaya segera beralih. Memberi kesempatan bagi mereka untuk masuk ke lorong cadangan. Di dalam, Satria menggunakan radio untuk menghubungi tim penyelamat yang telah disiagakan di luar hutan. Waktu begitu berharga namun Laras seolah tidak peduli. Ia mulai menyisir mereka dengan cahaya senter. Teriakan-teriakannya membangunkan seluruh kompleks hingga bergemuruh. Sambil menunggu tim penyelamat, Satria kembali menilai kolam. Ia melihat buaya-buaya besar timbul dengan mata merah menyala. Tubuh berdebur kuat, namun tidak menerjang ke lorong cadangan. Itu menegaskan bahwa Laras telah melatih mereka patuh pada isyarat bau dan gerak, bukan kawanan liar yang bertindak semaunya. Satria paham untuk melumpuhkan Laras. Mereka harus mengurai ikatan antara perempuan itu dan buaya-buayanya. Buaya-buaya itulah kunci untuk keluar hidup-hidup, sekaligus bukti tak terbantahkan atas kejahatannya. Akhirnya, tim penyelamat datang. Perahu karet dan tali-tali dilabuhkan ke mulut lorong. Sari berhasil dievakuasi dengan selamat. Ketika Satria dan Heri meninjau ulang area kolam, Laras berdiri kaku di beranda rumah kayu, seolah sedang menimbang langkah berikut. Satria mengerti bahwa ini baru babak pembuka dari pertarungan nalar. Laras masih menyimpan banyak siasat. Masih ada orang-orang yang terkunci belum sempat diselamatkan. Dan kolam buaya tetap menjadi mesin pembunuh yang sempurna. Namun setidaknya kini ia memiliki bukti hidup dan saksi mata, dua hal yang akan memaksa ibu buaya menghitung ulang setiap gerak. Pada hari kedua setelah penyelamatan Sari, Satria berdiri di tepi air, menyaksikan buaya-buaya muncul bergelombang dengan mata merah menyala. Dari lorong, Sari dibawa keluar, tubuh meringkuk, tetapi sorotnya menyala oleh dorongan untuk bertahan. Meski demikian, Satria tahu Laras takkan menyerah. Kolam buaya tetap senjata pamungkasnya. Sementara Sari dirawat, ia memperluas penyelidikan, menghubungi para pekerja lama, dari orang-orang Indonesia seperti Heri, dan nama-nama lain yang pernah terlibat seperti Bima. Juga dari pekerja lokal seperti Suat maupun Murni, manik-manik petunjuk mulai terangkai. Laras bukan sekadar memelihara buaya untuk membunuh. Ia membangun sistem kendali yang lengkap di mana rasa takut dan kematian diprogram per jam. Per menit. Suatu sore, Satria menemukan buku catatan lama Laras di gudang yang ditinggalkan. Lembaran-lembaran menguning itu merinci setiap penculikan, waktu penurunan ke kolam, respons buaya, dan metode pelatihan agar hewan mengenali bau manusia. Ada baris-baris perintah yang dingin, harus ada keteraturan mutlak, salah sedikit, tamat. Satria membalik halaman demi halaman. Jantungnya menghentak. Ia paham, kolam buaya telah diubah menjadi perangkat pembunuh yang canggih. Buaya-buaya bukan lagi satwa liar, melainkan instrumen eksekusi. Satria memutuskan untuk mendekati Laras secara langsung, berbekal informasi tentang kebiasaan hariannya. Suatu pagi, ia mengamatinya dari kejauhan. Laras muncul di tepi kolam, menenteng cangkir teh panas, memandangi buaya-buaya makan. Seorang pekerja berdiri di sampingnya, bahkan bernapas pun seakan takut. Satria teringat kata-kata Suat, dia tidak membunuh dengan tangan sendiri. Dia menggunakan lingkungan, buaya, dan rasa takut. Menghadapi Laras secara frontal sangat berbahaya. Tetapi untuk menyelamatkan yang masih hidup, ia harus mengambil risiko menemukan celah. Sore itu, Satria mengatur pertemuan kamuflase alasan pemeriksaan keselamatan hayati. Laras datang seperti yang diperkirakan. Sorot matanya sedingin bila saat menatap Satria. Kau kesini untuk apa, tanyanya?
memeriksa kolam, memastikan keselamatan hayati. Ya, Satria tenang. Laras tersenyum tipis. Menuruni anak tangga, keselamatan kolam ini tidak butuh pengawas. Setiap buaya tahu tugasnya. Ia mengangkat tangan, buaya-buaya segera timbul. Ekor memecah air seakan siap menyerang. Menjelang malam, Satria membuntuti aktivitas. Laras secara diam-diam. Ia mendapati Laras rutin memeriksa sebuah lorong bawah tanah lain di bawah kolam tempat orang-orang yang belum dijatuhkan ditahan. Seminggu sekali, Laras turun, memeriksa, mencatat, dan melatih buaya untuk mengenali bau para tahanan. Satria melihat dengan jelas. Laras kejam sekaligus sangat cerdas. Setiap penataan dari penempatan buaya, sorot lampu, hingga posisi manusia di kolam punya maksud. Ini bukan pembunuhan spontan. Ini permainan kuasa hidup dan mati yang diprogram sempurna. Seorang pekerja Indonesia, Heri, menguatkan temuan itu. Laras pernah memimpin jaringan gelap. Tak terhitung orang yang dilempar hanya karena dicurigai. Dan tak satu pun berani bersuara kecuali mereka yang selamat seperti dirinya dan Sari. Informasi tersebut menegaskan dugaan Satria. Laras telah membangun sistem kejahatan lintas batas. Buaya ialah alat pembunuh. Kolam adalah mesin pemusnah. Dan pekerja setia menjadi mata rantai, agar ia tetap di balik layar. Malam berikutnya, Satria mengatur pendekatan langsung. Ia membawa Sari dan Heri ke lorong cadangan, berniat mengevakuasi mereka yang masih hidup. Laras memergoki dan memberi perintah serangan, tetapi Satria sudah bersiap. Umpan daging besar dijatuhkan ke kolam, menyedot seluruh kawanan. Laras berdiri di beranda dengan mata menyala. Kau kira dirimu cerdik? Suaranya rendah membeku. Satria tidak menanggapi. Ia menggiring Sari dan Heri masuk ke lorong. Di dalam, mereka menemukan lebih banyak orang terkurung dalam sangkar baja. Sebagian hampir pingsan karena kekurangan udara. Satria dan Sari sempat memotong hembok, menuntun mereka keluar. Beberapa orang panik berteriak. Namun Sari menenangkan, ikuti aku. Tidak ada yang akan terluka. Sari dan Heri membantu menarik yang lemah ke tepian. Saat mereka baru keluar dari lorong, Laras muncul lagi di beranda. Ia tidak meledak marah, tetapi tatapannya membeku. Kali ini kalian beruntung. Kolam buaya akan terus menunggu. Dan aku tahu kalian baru saja mengambil sebagian kekuatanku. Satria sadar. Meski kelompok ini berhasil diselamatkan, Laras masih punya lorong lain, masih ada korban yang belum ditemukan. Namun untuk pertama kali, wajah Laras terlihat jelas, bukan hanya ibu buaya yang tak tersentuh, melainkan pelaku kejahatan yang menghitung setiap langkah, menjadikan manusia instrumen dan buaya mesin pembunuh. Keesokan paginya, Satria mengirim seluruh bukti kepada aparat buku catatan Laras. Kesaksian Sari, skema kolam, serta gambar yang menunjukkan buaya dan manusia di dalam sistem kolam. Ia tahu perang hukum baru dimulai, tetapi setidaknya ada landasan kuat untuk menjerat Laras. Pada saat yang sama, Laras tak menunjukkan cemas. Ia memeriksa kolam. Buaya-buaya tetap muncul mengikuti perintahnya. Ia mengecilkan senyum. Bukti bisa kalian ambil, kekuasaan tidak. Satria paham. Untuk benar-benar membawa Laras ke hadapan hukum, tak cukup dengan berkas perkara. Ia harus menghancurkan sistem buaya dan jaringan lorongnya. Kolam darah masih berdiri, dan Laras tetap dalang tertinggi. Senja merayap, kabut turun di atas peternakan. Satria, Sari, dan Heri berdiri di tepi air, menyiapkan operasi penyelamatan yang berisiko. Mereka tahu Laras memantau setiap gerak dari beranda. Mata tajam bilah. Tiap langkah harus diperhitungkan, tiap detik adalah tarung nyawa. Satria menatap air keruh tempat, buaya besar muncul, ekor memecah permukaan dengan ganas. Ia memperhitungkan bila evakuasi dilakukan tanpa memancing perhatian kawanan.
Buaya bisa dijadikan sekutu. Salah sedikit, semuanya berubah jadi bencana. Harry menggenggam tangan Sari. Suaranya bergetar. Bang! Cara ini benar-benar aman. Satria menenangkan dengan nada datar. Kita tak punya pilihan, kita harus melewati kolam dan lorong cadangan. Mengevakuasi semua orang sebelum Laras bereaksi. Mereka memasuki jalur bawah tanah yang sudah dipetakan Satria. Lorong gelap dan licin, bau lumpur serta darah lama menyesakkan. Tetapi setidaknya buaya tidak bisa menyerang langsung di dalamnya. Sari berjalan paling depan menuntun para penyintas. Harry menopang yang lemah. Saat mereka mendekati pusat kompleks, langkah-langkah terdengar. Laras mungkul. Tongkat besi di tangan. Mata menyala. Kau kira aku tidur? Ia bergerak pelan. Menilai satu per satu. Beberapa pekerja setia seperti Murni meringkuk di tepian beranda. Gemetar. Laras tak banyak bicara, satu isyarat, dan kawanan besar menerjang ke arah Satria dan kelompoknya. Satria cepat melempar umpan ke kolam, membuat kawanan beralih dan menciptakan celah. Tim penyelamat menyeberang area bahaya. Tetapi seekor buaya raksasa menerjang nyaris menyentuh mereka. Air memersik tinggi. Sari sempat menarik seorang yang terpeleset, menyelamatkannya. Setelah melewati sisi kolam, mereka mencapai pintu lorong utama tempat Laras menahan sebagian besar korban. Harry terengah, kita harus cepat. Dia akan kembali di dalam lorong. Pemandangan mengerikan terbentang, puluhan orang dikurung dalam sangkar besi di bawah air, menjijil, mata membelalak. Sebagian hampir tak sadar, beberapa pekerja lokal terlalu lemah untuk berjalan. Satria dan Sari sempat memutus gembok. Menuntun mereka keluar. Setiap langkah harus diperhitungkan, sebab Laras dapat muncul kapan saja. Ketika separuh korban berhasil dibebaskan, Laras muncul dari sisi kolam. Senter di tangan, mata berkilat. Kalian mengira diri kalian pintar, tawanya dingin bergema. Tiba-tiba sebuah lolongan keras terdengar dari kawanan. Dan seekor buaya besar menerjang kelompok penyelamat. Satria melempar umpan dan menangkis dengan tongkat logam, memberi celah bagi rombongan melintasi bahaya. Dalam kekacauan itu, Sari tergelincir. Harry sigap menariknya berdiri. Sementara Satria berhadapan lurus dengan Laras, jarak hanya beberapa meter. Tetapi itulah jarak antara hidup dan mati. Laras mendekat pelan, senyum setipis pisau. Kau tahu kenapa mereka memanggilku Ibu Buaya? Karena aku menentukan siapa hidup, siapa mati. Kolam ini adalah guru. Setiap langkah, setiap helaan napas diawasi. Satria terdiam. Namun, rencana terakhirnya sudah mengeras memutus aliran udara di jaringan lorong agar Laras kehilangan kendali atas kawanan. Sembari mengevakuasi semuanya, Harry dan Sari memandu para korban lemah ke lorong cadangan. Satria menyusup ke sistem pipa di bawah kolam, lalu mulai merusak katup-katup pengendali. Permukaan air di dalam sangkar besi perlahan turun, memberi kesempatan para tahanan mengangkat kepala. Laras menyadari. Matanya menyala liar. Ia memekik. Kawanan buaya bergerak seakan dipanggil. Satria berlari ke arah lorong, menarik katup terakhir. Air meluap ke permukaan kolam, membuat para korban bisa mengapung ke tempat aman. Seorang pekerja yang selamat menjerit. Kita hidup. Laras berdiri di beranda menyaksikan semuanya. Mata merah menyala. Ia tahu kekuasaannya yang mutlak sedang retak meski belum runtuh. Kolam masih ada, buaya masih menunggu. Tetapi jaring kejahatannya telah terbelah. Sari dan tim evakuasi menuntun semua korban menuju tepian hutan. Mereka basah kuyup, letih. Namun mata mereka berkobar oleh keinginan hidup. Sari memeluk Harry erat. Air mata jatuh deras. Satria menatap ke arah beranda tempat Laras berdiri membeku.
Ia mengerti perempuan itu takkan berhenti. Laras akan mencari jalan membalas memakai buaya dan sisa lorong untuk menghukum siapapun yang menentang. Tetapi kini, setidaknya sebagian besar korban telah terselamatkan dan bukti kejahatannya terkumpul dengan lengkap. Pagi berikutnya, Satria mengirim seluruh berkas bukti kepada aparat Indonesia, foto-foto buaya, buku catatan Laras, kesaksian Sari, serta denah jaringan lorong di bawah kolam. Ayah paham, perang hukum melawan Laras baru dimulai. Tetapi setidaknya kini ada landasan kuat untuk menuntutnya. Laras masih berdiri di beranda rumah kayu. Mata sedingin batu saat menatap para pekerja setianya. Ia berbisik pelan, "Kalian boleh membawa bukti, tetapi kekuasaan tak ada yang bisa merampas." Satria tahu, bila ingin Laras benar-benar tumbang, ia harus menghancurkan kolam buaya, memutus jaringan lorong, dan meluluhlantakkan semua alat kendali. Ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati penentu. Malam turun pekat. Cahaya bulan perak menyelimuti kolam buaya. Memantul di permukaan air keruh, Satria berdiri di tepi, menyiapkan diri untuk babak terakhir. Kali ini bukan sekadar penyelamatan. Misi mereka adalah meniadakan peternakan, merobohkan sistem lorong, dan menyeret Laras ke hadapan keadilan. Ia memberi pengarahan cepat kepada tim SAR. Setiap langkah wajib tepat, salah sedikit sama dengan maut. Sari dan Heri berdiri di sisinya. Tatapan tegang, namun bulat tekad. Para penyintas yang masih sanggup bergerak kini sudah belajar melindungi diri. Mereka ikut serta, membawa umpan daging dan senter untuk memancing buaya ke zona aman. Laras menampakkan diri di beranda, tongkat besi di tangannya, sinar matanya berkilat. "Kalian mengira bisa merusak kerajaanku?" senyumnya tipis. Suaranya sedingin es. Satria tidak membalas. Ia hanya memberi kode agar tim bergerak satu persatu. Senyap. Jangan sampai terdeteksi. Target pertama, melumpuhkan sistem kendali kawanan. Lalu meledakkan lorong cadangan tempat Laras menahan korban terakhir. Heri memimpin regu menuju tepi kolam selatan. Lokasi sebagian katup air dan pipa udara. Satria bersama tim SAR segera membobol katup. Permukaan air di dalam sangkar baja perlahan turun. Orang-orang yang terkurung mulai mengapung dan meraih napas. Wajah pucat oleh panik tetapi masih hidup. Laras menyadari, jeritanya menggema di hutan, "Kalian akan membayar." Sekejap kemudian, buaya-buaya besar menerjang. Ekor mereka mengaduk lumpur, melesat ke arah regu penyelamat. Satria cepat menghujani air dengan umpan, membuka celah untuk melintas. Sari menarik yang lemah bergerak lebih dulu. Heri menahan dari belakang. Segalanya berlangsung secepat helaan, tiap detik taruhannya nyawa. Di tengah kekacauan, Satria menembus menuju lorong utama tempat Laras menyekap para korban terakhir. Ayah merusak sistem kunci, menyorotkan cahaya senter dan menggiring mereka keluar. Seorang perempuan setempat berlari terhuyung ke arahnya, menangis sesenggukan. "Terima kasih, kukira takkan pernah lolos." Laras berdiri di bibir kolam, amarah menggelegak. Tetapi ia belum berani turun tangan langsung. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja saat mengatur kawanan bisa membuat semua rencananya runtuh. Dan sekarang, kekuasaan mutlaknya sudah mulai goyah. Tim penyelamat membawa korban menuju tepian rimba. Tiba-tiba seekor buaya raksasa menyembur dari air, menghantam permukaan hingga pecah. Satria kembali melempar umpan untuk mengalihkan. Seraya mengarahkan rombongan mengambil rute memutar yang lebih aman. Para korban panik, tetapi berusaha mengikuti aba-aba dengan tertib. Laras mundur setapak, menyadari jalur-jalur keluar telah dipagari taktik Satria. Ia mengangkat tangan, memerintahkan kawanan kembali ke kolam pusat, semacam penegasan terakhir atas dominasinya. Namun pemandangan itu justru menjadi babak penutup kuasa. Saat kelompok evakuasi mendekati tepi hutan,
Satria memicu isyarat untuk regu pendukung bahan peledak kecil, dipasang mengitari lorong cadangan, dan katup-katup di bawah kolam. Tujuannya jelas menghancurkan total peternakan dan sistem kolam buaya. Mencegah Laras melanjutkan kejahatannya melihat kilatan sinyal. Laras menyerit, "Tidak, kolam ini milikku, kalian akan mati." Satria tidak menoleh, ia fokus menggiring korban menjauh. Ledakan mengguntur, mengguncang permukaan air, katup dan sangkar besi rontok. Arus mendadak mengacaukan formasi kawanan, memaksa buaya menyebar. Sementara perangkat pembunuh Laras hancur berantakan, Laras tertegun di beranda. Untuk pertama kalinya, ketakutan yang nyata berkilat di matanya. Kolam buaya mesin kekuasaan berbalik menjadi perangkap mematikan bagi tuannya sendiri. Jika ia masih memaksakan intervensi, ia akan tenggelam bersama reruntuhannya. Satria dan tim SAR menuntaskan evakuasi, membawa semua korban ke pinggir rimba. Tangis dan jerit kawanan yang teralihkan bercampur dengan rintik hujan. Melukis suasana ngeri sekaligus hidup dari operasi penyelamatan itu, Laras berdiri membatu di tepi kolam pemandangan terakhir sebelum tirai jatuh. Sari melangkah mendekat. Tatapannya sedingin malam. "Laras, selesai. Semua bukti, semua korban mereka hidup. Tak ada jalan pulang." Laras bungkam, senyum tipisnya pudar. Berganti kilat benci yang tak lagi berdaya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia kehilangan kendali absolut. Berdiri di hadapan penantang dan tim penyelamat, Satria memanggil aparat untuk datang ke lokasi. Laras ditangkap. Kolam buaya dan jaringan lorong dipasangi garis polisi. Para korban mendapat perawatan medis dan dukungan psikologis. Kolam darah yang dahulu menjadi lambang kuasa ibu buaya, kini tinggal puing-puing menakutkan saksi bisu atas kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Keesokan paginya, para penyintas dibawa ke pusat pemulihan. Heri dan Sari berdiri di tepian rimba, basah oleh keringat, tetapi mata mereka berbinar. Mereka tahu, baru saja lepas dari mimpi buruk yang dirancang Laras. Satria menatap kolam yang kini tenang. Buaya-buaya tersisa melayang lesu di air. Ia menyadari, satu nyawa terselamatkan. Satu sarang kejahatan dihancurkan, namun kejahatan sendiri selalu mencari celah untuk bertunas. Laras memang terkunci, tetapi rasa takut yang ditaburnya akan lama membekas di benak para penyintas. Proses hukum pun berjalan. Laras dibawa ke pengadilan di Kalimantan Barat, menghadapi puluhan dakwaan penculikan, pembunuhan, penyelundupan, dan kejahatan lintas batas. Setiap bukti, setiap kesaksian, dipaparkan telanjang tak terbantahkan. Ia berdiri diam, mata tetap dingin, tetapi kini tanpa kolam atau kawanan untuk melindungi kekuasaannya. Satria paham, sebagian keadilan telah tiba, tetapi yang lebih penting adalah kehidupan para korban yang pernah menatap maut dari jarak sedekat. Sari dan Heri, saksi hidup yang selamat, mulai pulih meski bayangan ngeri akan menetap sepanjang umur. Setahun setelah peternakan itu dilenyapkan, hutan rawa di perbatasan masih menyimpan bau lembab dan jejak kematian. Kolam buaya tinggal ceruk air dangkal. Batang-batang besi menyembul dari dasar. Seperti penanda masa lalu ibu buaya yang kejam, Satria berdiri di tepi, memperhatikan anak-anak kampung bermain. Matanya sendu. Namun ada harapan tipis di sana. Sari dan Heri kembali ke kota. Tetapi ingatan tentang kolam darah masih mengejar dalam mimpi Heri, kerap terbangun oleh bunyi cipratan yang seakan nyata. Sari menulis catatan hariannya tentang bertahan hidup, sebuah kesaksian mengenai daya lenting manusia. Putusan pengadilan akhirnya dijatuhkan hukuman terberat bagi Laras, disertai pidana panjang bagi para kaki tangannya. Jaksa menghadirkan tiap bukti catatan tindakan keji, skema kolam, testimoni korban, gambar sangkar besi di bawah air. Laras tak bereaksi, pandangannya tetap dingin. Tetapi mahkota kuasa yang dulu absolut telah runtuh.
Satria menyaksikan saat ia digiring kembali ke sel. Ia menghela napas, sadar hukum telah bicara. Meski trauma yang ditinggalkan akan lama menyiksa para korban. Kasus itu mencuri perhatian lintas negara. Dijuluki peternakan buaya Kalimantan, simbol kekejaman dan kalkulasi kejahatan ekstrem. Lembaga Penyelamatan Satwa dan tim ahli turun meninjau. Buaya-buaya yang tersisa dikembalikan ke alam. Walau sisa-sisa pelatihan masih tampak, mereka menjadi saksi hidup betapa alam pun bisa disalahgunakan. Para penyintas dipindahkan ke pusat pemulihan psikologis, menerima dukungan hukum dan finansial. Satria membantu mereka terhubung kembali dengan keluarga, membuka jalan untuk pulang ke masyarakat. Namun tiap kisah membawa bekas takut, kehilangan, dan pertaruhan nyawa peringatan bahwa kuasa tanpa batas melahirkan kengerian yang tak terpikirkan. Satria kembali ke lokasi untuk terakhir kali. Kolam dipasangi garis polisi, lorong-lorong diratakan. Tetapi hutan tetap redup dan tanah masih mengembuskan bau lama. Ia melewati tiang-tiang kayu yang lapuk, menatap beberapa ekor buaya yang tersisa melayang malas di bawah sinar bulan. Pemandangan yang kejam sekaligus anehnya, indah lambang daya hidup di antara mati hidup, dan warisan kelam laras, sebuah kejahatan yang menjadikan alam sebagai alat. Ia teringat kata-kata Suat di awal di bawah kolam. Mereka terbiasa dengan bau manusia. Siapa yang tidak disukai? Sekali dilempar takkan pernah muncul lagi. Kini, kolam darah telah kosong, buaya kembali menjadi bagian dari rimba. Tetapi kisah tentang 60 jiwa yang digiling lenyap, tentang ketakutan dan kuasa mutlak laras, tetap hidup di ingatan. Warisan ibu buaya bukan harta atau tahta, melainkan trauma yang dibagi manusia dan alam bersama-sama. Para penyintas, Sari dan Heri, mulai menenun kembali hidup. Sari membuka pusat edukasi tentang satwa dan pencegahan kejahatan, demi mencegah munculnya laras-laras berikutnya. Heri bergabung dengan tim penyelamat, belajar merespons rimba dan melatih orang lain agar tidak terjebak dalam situasi serupa. Satria menatap mereka. Tersenyum kecil. Ia tahu, meski keadilan telah ditegakkan, kenangan ngeri tak bakal terhapus seluruhnya. Tetapi daya hidup dan kehendak manusia lebih kuat daripada kebengisan. Perkara peternakan buaya menjadi rujukan true crime lintas negara. Dibahas dalam kelas-kelas hukum dan psikologi kejahatan, kisah laras ibu buaya masih menghantui, sekaligus mengajarkan tentang keberanian, naluri bertahan, dan arti keadilan. Satria berdiri di tepi kolam yang kini hening, dahulu mesin pembunuh. Sekarang, hanya riak kecil bulan memantul lembut, seakan mengingatkan bahwa kekejaman, cepat atau lambat, akan ditundukkan. Kehidupan selalu mencari cara untuk bertahan. Ia menghela napas dan berjalan ke dalam rimba. Sadar warisan ibu buaya telah tamat. Tetapi, kisah ini akan terus hidup menjadi peringatan tentang harga sebuah kebengisan dan kuasa tanpa batas.